Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil studi kasus yang berjudul Analisa Perpindahan Panas pada Fermentor Seperangkat Alat Biogas. Penggunaan fosil sebagai bahan bakar utama yang terlalu sering digunakan, maka akan menyebabkan bahan bakar fosil semakin menipis setiap harinya. Selain itu, penggunaan bahan bakar fosil yang terlalu sering juga bisa mengakibatkan efek gas rumah kaca yang tentunya berbahaya bagi bumi. Maka dari itu, diperlukan sumber energi alternatif selain bahan bakar fosil, seperti biogas contohnya, yang manfaatkan limbah hasil pertanian. Dalam proses pembuatan biogas, perlu diperhatikan beberapa karakteristik dan kandungan pada biogas yang tergantung pada jenis substrat, metode produksi, jenis perangkat, suhu di mana proses berlangsung, durasi ketekanan hidrolik, volume digester, dan volume lainnya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Konita, NIM 114-19007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dasar yang kami gunakan pada laporan studi kasus kami kali ini. Yang pertama ada biogas. Biogas itu apa sih? Secara singkat, biogas itu merupakan suatu gas yang berasal dari degradasi bahan-bahan organik melalui suatu proses fermentasi atau mekanisasi, di mana sebagian besar gas yang dihasilkan oleh biogas itu merupakan gas metan atau CH4. Nah, selain CH4 sendiri, komponen dari biogas ini ada CO2 atau karbon dioksida, lalu ada uap air dengan jumlah kecil, ada hidrogen sulfida dengan jumlah kecil, karbon monoksida dengan jumlah kecil, dan nitrogen dengan jumlah kecil. Nah, secara alami biasanya biogas ini terbentuk pada tiga pembuangan air, tumbukan sampah, dasar danau, atau rawa. Perkenalkan, baik selanjutnya ada perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi merupakan suatu proses transport energi dengan kerja gabungan dari konduksi kalor, penyimpanan energi, dan gerakan mencampur. Konveksi ini sangat penting sebagai mekanisme perpindahan energi antara permukaan benda padat dan cair atau gas, di mana perantaranya merupakan cair atau gas. Untuk mekanismenya sendiri, pertama-tama, kalor akan mengalir dengan cara konduksi dari permukaan ke partikel-partikel fluida atau gas yang berbatasan. Kemudian, energi yang berpindah dengan cara demikian akan menaikkan suhu energi dalam partikel-partikel fluida atau gas tersebut. Kedua, partikel-partikel tersebut akan bergerak ke daerah suhu yang lebih rendah, di mana partikel-partikel tersebut akan bercampur dengan partikel-partikel fluida atau gas lainnya. Perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad Fauzan Fadlur Rahman, NIM 114-19044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dan metode. Fermentor adalah suatu perangkat jantung dari perangkat biogas yang di dalam itu terjadi proses fermentasi anaerobik. Pada fermentor ini terdapat dua bagian, yaitu ada fermentor primer dan fermentor sekunder. Mekanisme dari fermentor primer yaitu terjadi percampuran oleh ketiga mixer, di mana ketiga mixer ini dipasang di atas fermentor primernya. Pada proses ini diperlukan suhu konstan, di mana suhu konstan ini digunakan untuk proses mesofilik dalam pembuatan biogas yang dilakukan oleh bakteri. Suhu konstan ini terjaga oleh suatu sistem yang terdapat pada fermentor tersebut. Kemudian masuk kita ke fermentor sekunder. Mekanismenya sendiri yaitu terjadi pencampuran oleh mixer yang terdapat dipasang di atap fermentor sekundernya. Kemudian pada atap beton antara fermentor sekunder dan fermentor primer terdapat sambungan gas langsung yang dialirkan dari tabung stainless steel yang berdimensi DN200. Sambungan tersebut memiliki katup dan memungkinkan biogas mengalir dari fermentor primer ke fermentor sekunder. Kemudian terdapat gambar desain fermentor dan komponen unitnya. Rumusnya sendiri yaitu besar perpindahan panas konveksi berdasarkan persamaan hukum Newton, yaitu Q sama dengan H kali A kali T S per theta hingga, di mana Q adalah laju perpindahan panas dalam satuan W, A adalah luas area dalam satuan meter kuadrat, TS adalah suhu pada fermentor dalam satuan Kelvin, dan theta hingga adalah suhu udara yang masuk pada fermentor dalam satuan Kelvin. Studi literatur ini dilakukan dengan tujuan menentukan besar kehilangan panas atau heat loss akibat adanya perpindahan panas secara konveksi pada tiap sisi fermentornya, serta menentukan tindakan yang tepat yang dapat dilakukan untuk mengurangi besar jumlah panas yang hilang di dalam suatu fermentor tersebut. Terima kasih. Pada tabel 2 berikut ditunjukkan data tentang fermentor. Pada tabel 3 ditunjukkan data laju perpindahan panas pada lantai fermentor primer. Pada tabel 4 ditunjukkan laju perpindahan panas pada lantai fermentor sekunder.
Pada tabel 5 ditunjukkan laju perpindahan panas pada atap fermentor primer. Pada lantai 6 ditunjukkan laju perpindahan panas pada atap fermentor sekunder. Pada tabel 7 ditunjukkan laju perpindahan panas pada membran fermentor. Pada tabel 8 ditunjukkan energi termal yang dibutuhkan untuk memanaskan fermentor. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pembahasan. Untuk bagian langkah-langkah perhitungan secara singkat itu ada 4 tahap ya. Yang pertama itu pertama-tama menghitung dulu jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk memanaskan substrat dengan rumus M-T, kemudian menghitung H atau koefisien konduktivitas selama konveksi untuk nanti dimasukkan ke dalam persamaan H-T gitu ya. Yang ketiga, lalu menentukan perpindahan panas pada setiap fermentor selama 1 tahun, di mana ini nanti menggunakan persamaan yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu H-T pada lantai fermentor panas sekunder atau fermentor panas sekunder dan membran fermentor. Lalu yang terakhir adalah seluruh tadi energi panas dari energi panas yang dibutuhkan untuk memanaskan substrat, lalu perpindahan panas pada setiap fermentor, semuanya dijumlahkan hingga didapatkan itu adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk memanaskan fermentor selama 1 tahun. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan nilai kilang energi panas pada perhitungan dan literatur. Hal ini disebabkan adanya perbedaan luas area yang digunakan. Nah, berdasarkan grafik di atas, didapatkan beberapa perbandingan nilai kilang energi pada setiap fermentor untuk setiap bulan, mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember. Dalam laporan studi kasus kami kali ini, jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk memanaskan fermentor diteliti untuk memaksimalkan fermentasi anaerobik dan pemanfaatan biomasa, di mana proses fermentasi paling menguntungkan itu terjadi pada suhu kurang lebih 40 derajat Celcius dengan mempertimbangkan jumlah energi panas yang diperlukan untuk memanaskan fermentor dan efisiensi fermentasi pada suhu tertentu. Berdasarkan perkiraan kebutuhan energi yang rendah diperlukan untuk mengoperasikan digester anaerobik pada bulan Juni hingga Agustus, terendah pada bulan Juli, dan lebih banyak energi diperlukan pada bulan November hingga Maret. Jumlah energi panas paling dibutuhkan itu terdapat pada bulan Januari dan Desember sekitar 20% dan terendah pada bulan Juli 12%. Sisa energi panas dapat digunakan untuk kebutuhan beberapa proses produksi atau untuk pemanasan ruangan, di mana ini digunakan untuk memaksimalkan efisiensi pembangkit biogas. Energi yang signifikan nantinya dapat dihemat jika panas limbah kotoran digunakan untuk memanaskan massa input sebelum masuk ke fermentor. Nah, pengurangan konsumsi energi panas untuk memanaskan fermentor nanti dapat dicapai dengan isolasi tambahan fermentor untuk mengurangi kerugian. Hal ini penting untuk menghitung investasi tambahan untuk isolasi fermentor selama pembangunan fasilitas yang menentukan periode waktu pengembalian dana yang diinvestasikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehani Sanudin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kesimpulan review jurnal PPSA. Jadi berdasarkan studi literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan total energi panas yang dibutuhkan untuk memanaskan fermentor sebesar 105,6 kW. Nah, untuk total kehilangan energi panas yang hilang pada fermentor mulai bulan Januari sampai Desember, didapatkan bahwa bulan Januari dan Desember adalah bulan yang paling banyak membutuhkan energi panas untuk memanaskan fermentor, sekitar 20% dari total energi panas yang dihasilkan dari motor CHP. Nah, mengingat fakta bahwa 2 bulan ini adalah 2 bulan yang terdingin. Nah, untuk mencapai suatu kenaikan suhu pada suatu proses dari 35 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius dibutuhkan pemasangan tabung yang terbuat dari stainless steel DN100 pada dinding internal fermentor untuk pemanasan. Nah, kemudian diletakkan di samping dinding fermentor sampai papan perakitan di tepi, di mana pasokan dan pengeringan untuk pemanasan berasal. Nah, berdasarkan perhitungan yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa kerugian terbesar melalui membran fermentor primer dan dapat dikurangi dengan isolasi tambahan fermentor primer. Sekian kesimpulan review jurnalnya. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.